Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat penilaian atau kuis pada kelas pembelajaran berbasis model Nesia. Nah, pertama-tama tentunya kita login terlebih dahulu. Sehingga muncul laman ini, maka kita pilih email yang kita hendak pakai. Kemudian muncul laman pencarian Google. Kita ketik pada laman pencarian model Nesia, kemudian kita enter, muncul https://edukati.com, kita pilih, maka muncul laman ini, lalu kita pilih masuk, kemudian muncul laman ini, kita pilih masuk lagi. Kemudian muncul laman ini Bapak Ibu, ini situs kita, kemudian kita pilih situs kita, lalu kita login sebagai admin, kemudian kita masuk kelas ya Bapak Ibu dengan cara memilih site home, kemudian kita pilih kelas yang hendak dikelola, kemudian kita cari mata pelajaran yang kita ampuh. Namun terlebih dahulu kita harus mengaktifkan ya, yang ini lagi pengaturan di turn editing on, kita on-kan dulu, kita klik, kemudian muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada bedanya ya dengan tadi ya, beda tampilannya dengan tadi, maksud saya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah hidup, kita sudah bisa mengelola selanjutnya. Selanjutnya kita pilih add activity or resource, kemudian muncul halaman ini yang menampakkan atau memunculkan ya beberapa fitur ya. Nah, di sini kita ingin membuat penilaian atau kuis ya Bapak Ibu, banyak macamnya, tapi untuk kesempatan ini saya pilih kuis. Kemudian ini di general, kemudian name, kita isi judul kuisnya, misalnya ujian tengah semester ganjil misalnya, boleh ulangan harian, boleh Bapak Ibu ya. Kemudian di sini deskripsinya, perintahnya ya, misalnya jawablah soal berikut dengan tepat dalam waktu misalnya 10 menit Bapak Ibu ya, dalam waktu 10 menit. Di sini kita bisa jawablah soal berikut dengan tepat dalam kurun waktu 10 menit, dan soalnya misalnya Bapak Ibu, dan soalnya diberitahukan berapa banyaknya soalnya ya, dan soalnya terdiri dari 10 soal misalnya. Oke. Kemudian timing yang perlu kita atur, yang kedua adalah timingnya Bapak Ibu. Nah, untuk mengatur ini kita enablekan dulu, baru kita isi. Jadi mulai berlakunya kapan. Nah, misal kita tidak mau mau memberlakukan untuk selamanya, nah kita hilangkan centang enable-nya. Nah, sama ini kalau kita mau
mengatur ya berakhirnya kuis, kita centang di sini. Kemudian kalau misalnya kita ingin tidak mengatur di sini, boleh Bapak Ibu, kita hilangkan centangnya. Kemudian yang ini time limit kita enablekan juga, baru kita kasih di sini berapa tadi di deskripsi 10 menit ya, kita isi 10 menit. Kemudian berikutnya grade, kalau Bapak Ibu ingin memasang passing grade misalnya 70 atau di kurikulum 2013 KKM ya Bapak Ibu ya. Kemudian layoutnya Bapak Ibu, artinya soal itu muncul pada setiap halaman berapa soal. Misalnya ini every question, ini setiap halaman satu soal. Nah ini ada pilihannya Bapak Ibu, mau 2 soal dalam satu halaman, 3 soal dalam satu halaman. Nah misalnya tadi 5 soal dalam satu halaman, misalnya saya pilih itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk pada save and display. Nah ini Bapak Ibu, karena saya belum atur pada kuisnya ya, maka di sini jangan dulu diberi grade passing grade ya, boleh dikosongkan. Nanti sebentar kita berikan passing grade setelah kita mengedit kuis. Nah sekarang save and display. Oke, maka otomatis Bapak Ibu dia mengantarkan kita kepada halaman kuis. Kemudian di sini edit kuis. Nah ini Bapak Ibu yang saya masukkan tadi, yang ini maximum grade, di sini 10. Jadi kalau misalnya kita pasang 70 ya, makanya menolak di sebelah. Nah di sini diedit dulu, kita jadikan 100 supaya kita bisa pasang passing grade-nya sebentar. Oke, kita save. Kemudian jadi total maksimum totalnya 100 ya Bapak Ibu. Kemudian apakah kita mau mengacak soal itu, yang ini disapel ya Bapak Ibu. Kemudian untuk memasukkan kuisnya ini kita pilih add. Kemudian di sini ada tiga macam pilihan, ada a new question, from question bank, random question. Saya contohkan yang pertama dulu, a new question. Ini artinya memasukkan satu per satu Bapak Ibu. Ini ada multiple choice, true and false, matching short answer, numerical, essay. Silakan Bapak Ibu bisa pilih ya. Kemudian ada drag and drop into text. Saya contohkan dulu yang ini Bapak Ibu, true and false. Kemudian kita add. Nah sini Bapak Ibu, ini question name-nya diisi dengan soal kita. Misalnya yang gampang-gampang dulu ya Bapak Ibu, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Oke, ini kita bisa copy Bapak Ibu, kemudian paste di sini di deskripsinya Bapak Ibu. Kemudian nah ini general feedback ya, kita kosongkan saja dulu. Kemudian ID number kita kosongkan. Nah ini correct answer untuk memilih jawabannya yang ini Bapak ya, true ya. Oke. Kemudian ini juga feedback the respond false. Nah, kita kosongkan saja. Kemudian kita pilih save change. Nah oke Bapak Ibu, ini sudah masuk ya soalnya. Nah di sini ini di tanda pulpen ini bisa diedit Bapak Ibu untuk memberikan bobot sesuai dengan level kognitifnya. Misalnya saya berikan di sini 5 misalnya, atau 10 lah ya. Nah kemudian kita enter. Nah ketika kita ingin mengganti
ya. Ini ada tanda delete, kita delete saja kalau ingin mengganti. Nah, kemudian berikutnya yang saya contohkan, bagaimana cara memasukkan soal secara massal Bapak Ibu. Oleh karena itu kita pilih ini Bapak Ibu. Yang kedua, prompt question bank. Oke, kemudian add selected question. Nah, ini soal kita belum ada di sini Bapak Ibu. Ada tapi cuma satu yang sudah diketik tadi. Artinya ini bank soal kita, list untuk bank soal atau biasa disebut dengan database soal, ya, database ya Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan itu kita kembali ke halaman kelas kita Bapak Ibu. Oke, kemudian kita pilih ini tanda pengaturan Bapak Ibu ya, kita scroll dulu, kemudian kita pilih ini Bapak Ibu, kita pilih more. Oke, ditunggu sampai selesai, kemudian kita scroll ke bawah, ini kita pilih question bank. Nah ini kita pilih impor Bapak Ibu. Oke, kemudian muncul ini Bapak Ibu. Nah, ini artinya Bapak Ibu, ini format yang bisa kita pilih. Ada icon format, Blackboard, Embedded Answer. Nah, kita pilih yang pertama saja Bapak Ibu, icon format atau notepad Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita buat soalnya dulu di notepad. Jadi kita bisa ditunggu dulu Bapak Ibu, kita set dulu. Oke, kita pilih ini notepad. Nah, soal kita yang ada di yang sudah tersedia di Word bisa kita copy di sini Bapak Ibu ya. Kemudian saya sudah mempersiapkannya Bapak Ibu supaya tidak lama-lama, saya perlihatkan saja formatnya. Saya simpan di ini Bapak Ibu, ditunggu dulu. Kemudian ini Bapak Ibu ya, persiapan pelatihan. Jadi saya buka dulu boleh. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini format soalnya di sini Bapak Ibu ya. Kemudian ini optionnya. Kemudian option harus huruf besar semua Bapak Ibu, kemudian titik baru spasi. Ini yang saya sudah buat Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita masukkan ini ya Bapak Ibu, saya drop saja ya. Kita kembali ke sini dulu. Ini sebenarnya bisa memilih dulu choose file ya, memilih choose file, kemudian langkah selanjutnya diikuti. Kemudian untuk saat ini saya contohkan saja di drag and drop saja Bapak Ibu. Saya buka ini, kemudian dimana tadi tertutup lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini persiapan pelatihan, saya tarik saja ke sini Bapak Ibu. Oke, ditunggu sampai selesai Bapak Ibu, kemudian kita pilih import. Nah, maka otomatis soal yang sudah kita import itu sudah masuk semua ini Bapak Ibu. Ada 8 soal, kemudian kita continue. Misal ini cuma contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian ke halaman kelas kita pilih Bapak Ibu, ujian tengah semester. Jadi judul kuisnya Bapak Ibu. Oke, kita pilih, muncul ini Bapak Ibu, di tanda ini kita pilih edit quiz. Oke Bapak Ibu, kemudian kita kembali di halaman ini tadi, kita pilih add. Nah, kemudian kita pilih prompt question bank. Otomatis buka lagi ini yang kita pilih Bapak Ibu, ini prompt question bank. Nah, ini Bapak Ibu, kita pilih dulu di sini
yang tadi ya, kita klik dulu ini T. Ketika ada yang ingin dikeluarkan, kita hilangkan centangnya. Kemudian kita pilih add selected question to the quiz. Kemudian kita klik. Oke Bapak Ibu, artinya ini soal kita sudah masuk. Jadi soal kita ada 9. Nah ini tadi kita ubah dulu bobotnya semua Bapak Ibu ya. Misalnya di sini 10, kemudian ini lagi kita merubah, jadi disesuaikan dengan level kognitif saja Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga kita enter lagi, ini tadi tidak. Oke, kemudian kita selesaikan saja karena sedikit Bapak Ibu ya. Oke. Nah, karena ini tadi cuma 9, berarti di sini kita berikan saja 20 ya Bapak Ibu, supaya mencukupi 100. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu kita ingin melihat tampilan soal kita pada siswa ketika menjawab soalnya, maka kita kembali pada judul ya Bapak Ibu, pada judul soal kita, pada judul kuis kita maksud saya. Kemudian kita pilih preview Bapak Ibu. Nah, kalau siswa itu langsung attempt di sini nanti, kemudian ini muncul Bapak Ibu, kemudian di sini start attempt. Nah, oke Bapak Ibu, berarti tampilan soal kita ketika pada siswa nantinya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap soal tadi terdiri dari 5 soal Bapak Ibu. Kemudian next page, berarti cuma ada 2 lembaran nantinya. Nah, ini lembaran terakhirnya Bapak Ibu. Oke, jadi nanti kalau siswa selesai mengerjakan, nanti finish ya. Oke, berikutnya ketika kita kembali lagi ke halaman kelas saja. Kemudian Bapak Ibu, ketika siswa kita ada yang sudah mengerjakan ya, ingin kita melihat hasilnya Bapak Ibu, kita kembali lagi ke sini di judul ya, di judul. Kemudian muncul seperti ini Bapak Ibu. Lalu kita masuk lagi pada tanda gergaji atau tanda pengaturan ini, kita masuk di result. Oke. Di sini nantinya Bapak Ibu ya, list untuk melihat nilai siswa yang masuk. Nah, oke. Kita praktekkan dulu supaya ada isinya di sini Bapak Ibu. Jadi saya log out dulu. Nah, jadi misalnya saya ingin login Bapak Ibu ya, sebagai siswa. Ini saya masuk, coba siswa 25 ya. Kemudian ini passwordnya juga saya copy ke sini. Kemudian login. Kemudian tampilannya pada siswa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang dia memilih kelas ya. Kemudian dia masuk pada judul ujiannya, maka muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, sehingga dia continue your attempt, pilih continue your attempt. Kemudian muncul halaman soalnya Bapak Ibu. Nah, misalnya menjawab Bapak Ibu ya, provinsi yang berada pada daerah Jawa kecuali nih Kendari,
Kemudian yang merupakan ibu kota negara Indonesia berikut ini adalah, oke, misalnya pilih, kemudian pilih lagi, ini sudah mengacak ya Bapak Ibu. Yang merupakan ibu kota negara, pilih lagi, kemudian ini pilih B, kemudian next page. Tunggu sampai selesai. Kemudian ini ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, benar apa tidak? Jadi dia memilih true misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian provinsi yang berada pada daerah Jawa kecuali Kendari. Kemudian provinsi yang berada pada daerah Jawa kecuali masih muncul. Kemudian merupakan ibu kota Jakarta. Nah, cuma tadi 95 ya Bapak Ibu. Kemudian finish ya, attempt. Pilih finish. Kemudian muncul seperti ini, maka langsung di submit. Ketika mau mengedit masih ada ini Bapak Ibu ya, kemudian langsung submit all. Oke. Nah, otomatis Bapak Ibu ini sudah terjawab semuanya. Ini ada tanda centanya semua sampai 9 ya Bapak Ibu. Nah, oke, Bapak Ibu, saya kembali lagi dulu ke dashboard, kemudian saya pilih situs. Oh sorry, saya tidak log out tadi ya Bapak Ibu. Ya, saya keluar dulu ini. Nah, saya masuk sebagai admin saja Bapak Ibu ya. Kemudian login. Nah, otomatis muncul halaman ini Bapak Ibu. Saya masuk di site home, kemudian pilih kelas, kemudian muncul ini Bapak Ibu. Kita masuk di sini. Nah, lalu kita pilih ini Bapak Ibu tadi ya. Kemudian kita lihat di list ya, resultnya. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi di sini ya. Jadi siswa 25 itu mendapat nilai 100 Bapak Ibu. Ini ya. Jadi ada juga waktunya Bapak Ibu. Atas nama Ulan ya, Ulandari ya Bapak Ibu, dia menjawab pada tanggal 2 Juli Bapak Ibu. Oke, misalnya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi saya kira untuk membuat kuis, praktik membuat kuis, kemudian sampai pada melihat hasilnya ya. Nah, oleh karena itu saya cukupkan video kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.